membicarakan tentang tokoh-tokoh sufi, mereka ternyata itu punya kedekatan dengan para pejabat, ya, baik itu khalifah, ya, seperti Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, Al-Khalifatul Abbasi, gitu kan, beliau dekat dengan beliau dekat dengan Al-Khalifatul Abbasi, itu khalifah dari Bani Abbas saat itu di tahun 500-an itu kan. Begitu juga dengan musannif Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani rahimahullahu taala, juga punya kedekatan, sehingga adab-adab mengenai dakwah kepada para wulatul umur atau para pejabat yang mengurusi masyarakat itu ada. Itu, dan itu seringkali disebutkan oleh beliau ini di dalam kitabnya Lataiful Minan wal Akhlaq, ya, dalam 2 jilid itu banyak mengenai hal itu, dan ketika membahas tentang itu sangat panjang itu pembahasannya. Itu, dan ditambah lagi dengan Syekh Muhammad bin Anan, Syekh Ali Al-Mursafi, dan seterusnya, banyak dari mereka-mereka yang mereka memiliki kedekatan dengan para pejabat. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du, para hadirin, para pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, mari kita lanjutkan pengajian kitab Al-Anwarul Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah karya Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani rahimahullah. Dan kita sampai pada pembahasan al-muhafadzah ala adabi syariah, yaitu menjaga adab-adab syariat atau melestarikan adab-adab syariat. Dan teks yang kita baca, di mana sebelumnya itu kita membahas tentang kesetaraan, ya, atau keseimbangan antara ilmu syariat dan ilmu hakikat, di mana syariat tanpa hakikat itu kefasikan. Kemudian hakikat tanpa syariat itu kezindikan, dan yang sempurna itu adalah mengumpulkan atau memadukan antara syariat dengan hakikat. Lalu antara syariat dengan hakikat itu mana yang lebih mulia? Nggak ada yang lebih mulia, karena keduanya itu seperti 2 sayap. Nah, 2 sayap. Syariat doang atau mau bisa hiber burung atau hakikat doang sama, nggak bisa terbang. Makanya harus ada 2 sayap baru dia itu bisa terbang. Nah, sehingga hal ini menanamkan dalam diri seorang murid bahwa murid itu ya harus maksimal dalam melaksanakan syariat, kan? Bahkan seperti keterangan yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah, di mana runtutannya itu adalah pelaksanaan ibadah-ibadah yang wajib terlebih dahulu. Sholat misalnya, sholat yang wajib dulu. Puasa yang wajib dulu. Sedekah berarti zakat dulu. Kalau udah selesai dari itu semua, maka dihiasilah, baru berpindah kepada satu ibadah yang sifatnya sunnah muakkadah. Seperti apa? Witir, gitu ya. Seperti apa? Qobliyah, ba'diyah, dan seterusnya. Terus ketika yang sunnah muakkadah itu sudah selesai, maka tambahannya adalah sunnah yang ghairu muakkadah. Sholat apa? Sholat hajat, sholat taubat, sholat duha, kan? Dan seterusnya. Nah, sehingga ketika seseorang itu lebih mendahulukan ibadah-ibadah yang sunnah daripada yang wajib, seperti kemarin yang digambarkan, semalaman dari habis isya sampai mau subuh jam 3 itu zikiran, tetapi subuhnya ketinggalan, ya, maka itu adalah seseorang yang di dalam pikirannya, di dalam otaknya itu ada hamakoh, kedunguan di dalam otaknya. Dungu itu. Kedunguan. Itu seperti seorang yang pendekatannya ya, seperti seorang raja
ada seseorang yang dipanggil oleh seorang raja. Dia itu dipanggil oleh seorang raja, bukannya dia datang ke raja, tetapi justru dia lebih dekat atau berkhidmah secara totalitas kepada menteri. Sementara menteri ini adalah orang bawahan raja. Nah, sehingga itu juga gambaran dari seseorang yang non tadi. Nah, eta. Itu seperti yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala. Iya, ada itu. Hamakatu. Hamak. Ada itu di redaksi Tuan Syekh itu. Di kitabnya Futuhul Ghaib. Ini mau lagi haji, Pak. Oke. Nah, kemudian di sini tapi nggak saya coretan ya sana pakai ayatnya. Mending lah, mending. Daripada kosong, Pak. Oke, lanjut. Wa kana Sayyid Ibrahim Al-Madbuli la yadhhabu bi ahadin. Nah, kemudian di sini Syekh Abdul Wahhab Asy-Syarani akan mengutip sebuah kisah dari seorang syekh, yaitu Syekh Ibrahim Al-Madbuli, yang beliau itu punya kitab yang namanya Al-Wasiyah Al-Madbuliyah, yang kemudian disyarahi oleh beliau ini, oleh Syekh Abdul Wahhab Asy-Syarani dalam kitabnya Al-Minahus Saniyah. Eta sejarah nate Ustaz. Nah, jadi ketika disebutkan Syekh Ibrahim Al-Madbuli berarti matan dari kitab Minahus Saniyah, karena Minahus Saniyah itu adalah syarah dari wasiatnya beliau ini, Syekh Ibrahim Al-Madbuli, seorang ahli tarekat, seorang ahli sufi, seorang wali gitu ya. Cuman bukan wali Mama Rosi, beda orang ini mah. Dimana kisah beliau itu, wakana Sayyid Ibrahim Al-Madbuli la yadhhabu bi ahadin ma'a jama'atihi qattu ila walimatin inda ahadin minal ula. Jadi tidak pernah satu kali pun Syekh Ibrahim Al-Madbuli ini pergi membawa murid-muridnya kepada pesta atau perayaan salah satu dari para pejabat. Dan beliau mengatakan wa yaqul irji'u la tahlaku misli, la tahliku misli. Udah, kalian nggak usah ikut-ikutan, pulang aja kalian ke pesantren, ke zawiyah, ke pondok. Jangan sampai kalian itu menjadi orang yang rusak sepertiku. Ya, artinya di sini ketawaduan beliau kan. Ya, karena rata-rata ketika kita ini membicarakan tentang tokoh-tokoh sufi, mereka ternyata itu punya kedekatan dengan para pejabat. Ya, baik itu khalifah. Ya, seperti Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, Al-Khalifatul Abbasi gitu kan, beliau dekat dengan beliau. Beliau dekat dengan Al-Khalifatul Abbasi itu, khalifah dari Bani Abbas saat itu di tahun 500-an itu kan. Begitu juga dengan musannif Syekh Abdul Wahhab Asy-Syarani rahimahullahu taala juga punya kedekatan. Sehingga adab-adab mengenai dakwah kepada para wulatul umur atau para pejabat yang mengurusi masyarakat itu ada gitu, dan itu seringkali disebutkan oleh beliau ini di dalam kitabnya Lataiful Minan wal Akhlaq ya, dalam 2 jilid itu banyak mengenai hal itu, dan ketika membahas tentang itu sangat panjang itu pembahasannya itu, dan ditambah lagi dengan Syekh Muhammad bin Anan, Syekh Ali Al-Mursafi dan seterusnya, banyak dari mereka-mereka yang mereka memiliki kedekatan dengan para pejabat. Dan di awal-awal itu juga disebutkan Syekh Muhammad bin Anan, Syekh Muhammad Al-Ghumri itu dengan dekat dengan salah seorang sultan saat itu, yaitu Sultan Al-Ghawri, dan juga putranya yaitu Sultan Tuman, ya kan, dan seterusnya. Nah, itu adalah mengenai kisah-kisah dari para ulama mengenai atau para ahli sufi tentang kedekatan mereka kepada para pejabat. Ya, artinya beliau memberikan contoh kepada para muridnya. La tahliku misli.
Artinya ini kan beliau ini berbicara atau membicarakan tentang makom murid, bukan makom mursyid ya, apalagi mursidah gitu, enggak. Nah, ini beliau berbicara tentang makom murid, di mana makom murid itu ya jangan terburu-buru, apalagi fokus untuk mendekati para pejabat. Kenapa? Ya tetap itu kan masuknya adalah kategori hubud dunia. Nanti di akhir dari bab ini disebutkan nanti bagaimana dari oknum muridin yang mereka itu sengaja mendekati pejabat, dan ketika pejabat itu tidak ngasih, maka dia akan bacot di mimbar-mimbar gitu kan, di majelis-majelis, di pengajian-pengajian, mencaci, memaki, dan itu sudah ada horeng, Mak. Sudah ada itu ternyata di abad ke-10 Hijriah, 961 Hijriah sudah ada. Tuh, lanjut aja. Irji'u la tahliku misli. Jadi masukan dari Syekh Ibrahim Al-Madbuli kepada muridnya, udah kamu jangan ikut-ikutan. Karena apa? Karena ini makom ini belum sesuai dengan makom para muridin. Karena apa? Ketika murid itu memposisikan dirinya sebagai gurunya, ya otomatis ada dong yang dikejar, sementara gurunya kan mengejar hal yang lain. Artinya melihat kepada kemaslahatan umat, ya kan? Melihat kepada keamanan, melihat kepada kesejahteraan, kedoliman, dan seterusnya. Jadi lembut dakwah mereka itu kepada para pejabat. Dan begitulah wa kadzalika adraktu jama'atan min syuyukhit thariq kanu yatawarra'una 'anil akli min ta'ami kulli mutahawwirin fi maksabih. Dan begitulah saya menemui segolongan dari para masyayikh thariqah di mana mereka itu wiroi, artinya menghindari. Wiroi menghindari makan dari makanannya setiap orang yang dalam pekerjaannya itu asal. Artinya kullu mutahawwirin fi maksabihi itu adalah seseorang yang dalam pencahariannya, mata pencahariannya itu mau yang haram, mau yang halal disikat semuanya. Nah, ketika seorang mama mursyid gitu kan, mama rosyid ini, seorang mama rosyid, ketika beliau itu memiliki seorang murid, dan murid ini terkenal akan kekayaannya, tetapi kekayaan tersebut merupakan hasil dari pekerjaan-pekerjaan yang haram. Misalnya apa? Jual beli daging babi gitu misalnya, atau jual beli narkoba, jual beli miras, pokoknya yang haram-haram be. Nah, ketika Mama Rosyid ini itu suka untuk memakan makanan dari muridnya yang notabene pekerjaannya itu dari yang haram, ya maka gugur itu jadi gugur itu jadi mursyid, gugur itu jadi murid. Nah, berening mursyid, murid ge can puguh can pantes. Bahkan mereka itu wa kanu yunkiruna ala man yarawnahu ya'kulu min mithli dzalik. La siyama Sayyid Syekh Ali Al-Mursafi radhiyallahu anhu. Dan para masyayikh tarekat itu mengingkari kepada setiap orang yang mereka lihat di mana seseorang yang memakan makanan dari hartanya orang yang memiliki penghasilan dari yang haram, itu pasti diingkari oleh para masyayikh, khususnya Syekh Ali Al-Mursafi rahimahullahu ta'ala. Ya kan, kalau kita berbicara sejarah gitu kan, dari abad ke-10 Hijriah, di mana sistem thariqah itu sebelum tahun 930 Hijriah, itu thariqah itu sangat mulia. Ahli thariqah itu, katakanlah peraturan thariqah, adab-adab thariqah itu sangat bagus. Bahkan dimuliakan oleh seorang sultan sekalipun, seorang raja sekalipun. Nah, tapi ketika dengan wafatnya Syekh Ali Al-Mursafi ini di tahun 930 Hijriah, nah disitulah ngacak kita tarekat. Yang murid pengen jadi guru, gitu kan, yang guru semakin pengen jadi nomor satu, tuh kan. Kemudian yang seseorang yang sama sekali belum merasakan
perjalanan kerohanian, itu pengen jadi mursyid kan gitu kan. Itu zaman dulu tahun 930 Hijriah, kumaha ayeuna. Itu tuh. Apalagi sekarang itu lebih parah otomatis. Bahkan beliau kana yursilu yazjuru kulla fakirin akala inda amirin, bahkan inda amirin. Bahkan tidak hanya itu, beliau itu dalam larangannya kepada setiap fakir, kepada setiap murid. Mohon maaf. Yang dia itu makan di sisi seorang pejabat, itu pasti dimarahin oleh beliau ini, Syekh Al-Mursafi. Ya, dimana memang pada waktu itu wakana litoriqi wa ahliha hurmatun fi zaman radhiyallahu anhu, dan pada waktu itu memang thariqah dan ahli tarekat di masa itu, di zaman beliau Syekh Al-Mursafi itu memiliki hormah, kemuliaan tersendiri. Itu kan? Tapi ketika falamma mata inhallat urat tariq, ketika beliau meninggal, nah disitulah ikatan dari tarekat, pondasi dari tarekat, ajaran dari tarekat, disitulah mulai roboh. Jadi kalau bangunan itu ambruk, itu kan, atau pondasinya ambles gitu. Siap. Sagedeng deui. Wa tahaddamat qawaiduha fi Misra wa Quraha. Sehingga di Mesir tarekat saat itu di tahun 930 Hijriah itu sudah ngacak. Itu di Mesir nih. Ini di Mesir ya. Bukan di Labuan, beda deh ya. Wasara ba'dul masyayikh min wa man nusiba ilal ilmi yajlisuna ala mawaidiz zalamati wal makasin. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sebelum ditutup barangkali Mama Mursyid, barangkali ada pertanyaan Mama. Yang lain mungkin apa? Maka Kiai isi tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi maulah. Wala haula wala quwwata illa billah. Nawaitu ta'allum ta'limun nafal intifa'al dzakar wa tazkir wal ifadatu wal istifadah. Wal hasalatu musuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa thabi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin, mari kita lanjutkan pengajian kitab Al-Anwarul Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaid Sufiyah karya Syekh Abdul Wahhab Asy-Sy'arani. Dan sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mu'alliful kitab, semua ulama, semua guru kita, muslimin muslimat, mukminin mukminat, ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala man nabi aslafuna shalihin wa ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala Syekh Abdul Wahhab Asy-Sy'arani fi kitabihil Anwarul Qudsiyah ila an qala wa kana sayyidi Ibrahim al-Matbuli la yadhhabu bi ahadin min jama'atihi qattu ila walimatin inda ahadin minal wulah. Wa kana lan ana sapa sayyidi tuan ingsun Ibrahimu al-Matbuli, rupane Syekh Ibrahim al-Maduli iku la yadhabu, iku ora lelungan, ora lunga sapa Syekh Ibrahim bi ahadin kelawan wong suwiji min jamaatihi saking jamaahe Syekh Ibrahim ila walimatin maring walimah, maring non pesta tanya inda ahadin ing dalam sandinge wong suwiji minal wulati saking piro-piro pejabat. Wa yaqulu lan ngucap sapa Syekh Ibrahim al-Madbuli, irji'u padha bali sapa sira kabeh, la tahlaku aja padha gawe rusak sapa sira kabeh, misli
kelawan sepadane ingsun. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono Syekh Ibrahim Al-Madbuli adraktu menangi sapa ingsun jamaatan ing golongan min syuyukh thariqi saking pira-pira guru tarekat kanu ana sapa syuyukh thariq iku yatawarraun iku padha gawe wirai sapa syuyukh anil akli saking mangan min ta'ami kulli mutahawwirin saking panganane saben-saben wong kang gawe gampang fi maksabihi ing dalem kasab atau usahane mutahawir. Wa kanu lan ana sapa syuyukh iku yung kiruna padha ingkar sapa syuyukh alaman ing atase wong yaronahu kang padha ningali sapa syuyukh ing man yakulu halemangan sapa man min misli zalika saking sepadane mengkono-mengkono al-akal min ta'ami kulli mutahawir la siyama luweh-luweh Sayyidi Syekh Ali Al-Mursafi radhiyallahu anhu luweh-luweh tuan ingsun Syekh Ali Al-Mursafi karena iku ana sapa Syekh Ali Al-Mursafi iku yursilu iku ngutus sapa Syekh Ali Al-Mursafi yazjuru hale ngelarang sapa Syekh Ali Al-Mursafi kulla fakirin ing saben-saben wong fakir akal kang mangan sapa fakir inda amirin ing dalam sandinge pejabat. Wa kana lan ana li tariqi kutub kedua tarekat wa ahli halan ahli tarekat hormatun utawi kemuliaan fi zamanihi ing dalam zaman ya Syekh Ali Al-Mursafi radhiyallahu anhu. Falamma mata mangko tatkalane maut sapa Syekh Ali Al-Mursafi in halat mangko dadi lepas apa urat tariki apa pira-pira iketane tarekat wa tahaddamat lan dadi roboh apa qawaiduha pira-pira pondasine tarekat fi Misra ing dalam Mesir wa Quraha lan pira-pira desane Mesir wasara lan dadi sapa badul masyayikh sebagian pira-pira masyayikh waman lan uang nusiba kang denisbataken sapa man ilal ilmi maring ilmu iku ya jelisuna iku padha lungguh sapa man nusiba ilal ilmu atau ba'dul masyayikh ala mawaidiz zalamah ing atase pira-pira jamuane pira-pira kang zalim jamuane pira-pira kang zalim wal makasin lan pira-pira wong tukang malak wal kasyafi lan pira-pira wong kang mata-mata ya wal kasyafi lan pira-pira mata-mata wa masyayikhil arabi lan pira-pira kepala suku wa awanihim lan pira-pira pembantune ad-dhalamah al-makasin dan seterusnya wa ba'dhum lan utawi sebagian kaum iku sudahu utawi puncake ba'duhum wa lahmatuhu lan daginge ba'duhum iku min ta'amihim iku saking panganane zalamah wa libasihim lan kelambine zalamah wa kadzalika lan kaya mengkono ba'duhum auladuhu utawi pira-pira anake ba'duhum wa ayaluhu lan pira-pira keluargane ba'duhum wabaduhum lan iku tetep saking wabaduhum lan utawi sebagian kaum iku soro dari sapa ba'duhum yasalu hale jalu sapa ba'duhum haula idzalamata ing mengkono-mengkono pira-pira kang zalim fa idza lam yu'tuhu mangko nalikane ora aweh sapa haula idzalamah ma ing barang talaba kang nyuprih sapa ba'duhum minhum saking zalamah ghadiba mangko ngamuk mongko marah bendu sapa ba'dhum alaihi mengatasi itu lama wa mazzaqa lan nyobek sapa ba'dhum a'radhum ing pira-pira kemuliaan itu lama fil majalis ing dalam pira-pira majelis walau anna haula'i lan lamun temen stune mengkono-mengkono madkurin
iku syamu iku padha nyium padha ngambu sapa ba'duhum raihatan ing aroma minat tariqi saking tarekat lam yastahilla mangko ora nganggep halal sapa ahadun wong suwiji minhum saking ba'duhum migdaro simsimatin kelawan kadar biji sawi min mali haulai saking hartane mengkono-mengkono zalamah fi awqati darurat yang dalam pira-pira waktu darurat. Fadlan luweh-luweh ana awqatil ikhtiyari saking pira-pira waktu ikhtiar. Wa wujudis saati lan wujude keleluasaan fir rizki ing dalam rizki. Min jawali nyatane saking pira-pira tadi itu ya poho eta pendatang o masmuhin utawa wong kang den wenangaken au ziraatin utawa cucukulan tanam-tanaman teh ya ziraah sayuran deh au ghairi dzalika utawa saliyane mengkono-mengkono jawali au masmuh dan seterusnya. Wakatara itu lan teman-teman ningali sapa ingsun man ing wong amila kang gawe sapa man lahu maring man urusan ing urus non urus eta pestanya di zawiyatin ing dalam zawiyah ing dalam pesantren wasara lan dadi sapa man iku yursilu iku ngutus sapa man qasidahu ing wong kang nejone man lulati maring pira-pira pejabat ayusaidunahu mongko padha nyarutulung sapa mongko aweh pertolongan sapa ulah ing man bil asali kelawan madu wal aruzi lan kelawan beras wal basilati lan pira-pira sayuran basillah waman lam yu'tihi waman lan utai wong lam yu'tihi kang ora aweh sapa man ing tadi qasid syai'an ing suwiji-wiji yagdabu mongko marah mongko bendu sapa man alaihi ing atase ahad minal wulah atau man gak bisa manahu ing dalam sartane temen setuhune man iku labisu imamati sufin iku wong kang nganggo udeng-udeng suf wall ya wala haula mongko ora ana daya iku maujud wala kuatan ora ana kuatan iku maujud illa billahi yang kelawan Allah al aliyyi kang maha luhur al azimi kang maha agung. Subscribe, like dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.